Sudah, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif Ayudi selaku dosen pembimbing saya, serta kepada Bu Dini, Pak London, dan Pak Hoirul selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir ataupun penelitian saya dengan judul proses pembuatan dan pengukuran pada tool friction stir welding. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Latar belakang dipilihnya penelitian kali ini. Jadi bisa dilihat di gambar bagian kiri dan bagian tengah ini merupakan gambar dari proses pembuatan kerangka kereta api di PT Inkat. Pada proses pembuatan kerangka kereta api ini diperlukan proses pengelasan. Yang proses pengelasannya menggunakan las GMAW atau las gas metal arch welding, seperti yang ada pada di gambar bagian kanan. Las GMAW ini juga merupakan las yang paling banyak digunakan pada proses pengelasan di industri manufaktur nasional. Dari penelitian yang dilakukan oleh Renti dan Resmita di tahun 2015, las gas metal arch welding memiliki kekurangan, seperti pada proses pengelasannya terkadang terjadi burn back, sering terjadi cacat las porosity, dan komponen busur yang tidak stabil. Selain itu, terdapat cukup banyak komponen kritis pada mesin las gas metal arch welding, yaitu pada komponen kabel wire feeder, bearing, switch power, dan welding gun, sehingga diperlukan proses perawatan yang cukup sering. Sebentar. Mohon maaf, ada masalah di PPT-nya. Bentar, Pak. Ya, izin lanjutkan. Kemudian, di sisi lain terdapat salah satu jenis las yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu las friction stir welding. Las friction stir welding memiliki beberapa kelebihan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mukuna Patrick dan kawan-kawan di tahun 2019, didapatkan bahwa las friction stir welding memiliki beberapa kelebihan seperti efisiensi energi yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Selain itu, pada las friction stir welding tidak terjadi masalah seperti retak solidifikasi, porositas, dan retak cairan, karena sifat dari las friction stir welding yang merupakan jenis las solid state welding. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini merupakan gambar proses pengelasan friction stir welding. Jadi dari hasil pengelasannya pun tidak menghasilkan retak solidifikasi serta porositas dan tidak menimbulkan polusi ataupun asap pada proses pengelasan. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses manufaktur tool friction stir welding. Kemudian berapa ukuran diameter, panjang, dan sudut baut cekung dari tool hasil proses manufaktur. Untuk batasan penelitian kali ini, pada perencanaan produk ini difokuskan untuk perancangan tool las jenis friction stir welding. Material yang digunakan dalam pembuatan tool kali ini adalah baja ST90. Kemudian, alat ukur yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jangka sorong, head gauge, dan digital profile proyektor.
Manfaat penelitian kali ini yang pertama menghasilkan gambaran pengembangan tool friction stir welding yang dapat membantu proses pembuatan kerangka kereta api di PT Inka. Lalu memunculkan inovasi tool friction stir welding baru yang dapat mempermudah proses pengelasan pada industri manufaktur nasional. Kemudian sebagai penambah wawasan pengetahuan terkait alas-alas friction stir welding, khususnya pada komponen yang saya kembangkannya, yaitu komponen toolnya. Untuk tinjauan pustakanya, di sini ada penelitian dari Biswas dan kawan-kawan di tahun 2011. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa geometri tool dengan bentuk pin silinder meruncing atau tapered cylindrical mampu menciptakan sifat mekanik yang lebih baik untuk sambungan friction stir welded. Selain itu, pengelasan yang dihasilkan oleh tool ini juga menunjukkan kualitas yang lebih tinggi pada sampel ujinya. Kemudian dari penelitian lain yang dilakukan oleh Ana Silva dan kawan-kawan di tahun 2015, dapat diketahui bahwa ultimate tensile strength yang paling tinggi terdapat pada pengelasan batch joint dengan tool berdiameter solder 12 mm, rasio pin dan solder 2,5, kecepatan putar 1000 rpm, dan kecepatan pengelasannya 290 mm per menit. Maka dari itu, pada penelitian saya kali ini, diameter solder yang digunakan adalah 12 mm, serta rasio pin dan solder 2,5. Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Yuvaraj Kunatur dan kawan-kawan di tahun 2019, didapatkan bahwa sudut bahu cekung tool yang paling optimal untuk sebuah tool adalah sebesar 3 derajat. Kemudian di penelitian lain yang dilakukan oleh Dwi Setiono dan Muhammad di tahun 2018, didapatkan bahwa material baja ST90 memiliki nilai kekerasan 369 Hb, harga impact 0,778 Joule per mm kuadrat, tegangan leleh 871 kg per mm kuadrat, regangan leleh 0,11%, dan modul siang 23.300 Newton per mm kuadrat. Sehingga pada pembuatan tool saya kali ini menggunakan material baja ST90. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, dapat dilihat ini merupakan diagram alir dari penelitian yang saya lakukan. Pertama, dilakukan studi literatur, kemudian dari studi literatur tersebut dapat dirumuskan masalah dan tujuannya, lalu ditentukan dimensi untuk pembuatan toolnya yang didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu, dilakukan perancangan proses manufaktur tool, dan dilakukan proses manufaktur toolnya. Untuk proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian saya ini adalah proses bubut. Setelah dilakukan pembuatan toolnya, dilakukan pemeriksaan tool secara visual. Jika dari pemeriksaan secara visual dirasa tool kurang baik, maka dapat dilakukan perancangan proses manufaktur tool ulang. Namun jika dirasa sudah baik, dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan dimensi, yang meliputi proses pemeriksaan diameter, panjang, dan sudut bahu cekung dari toolnya. Setelah itu dilakukan analisis dan pembahasan. Selanjutnya untuk pembuatan tool, ini merupakan gambar 3 dimensi dari tool yang saya buat. Dapat lihat di sini bahwa bentuk pin yang dipilih adalah bentuk pin tapered cylindrical dengan sudut bahu cekung pada bagian ujung solder ini sebesar 3 derajat. Untuk gambar 2 dimensinya dapat lihat di sini. Pada diameter pin ujung bagian atas, diameternya 2 mm, lalu diameter pin ujung bagian bawah 4 mm, kemudian diameter solder 12 mm, diameter bagian tengah tool 25 mm, dan diameter bagian ujung tool sebesar 20 mm. Untuk panjang pinnya 4,5 mm, dan panjang keseluruhan toolnya yaitu 100 mm. Selanjutnya untuk ukuran sudut bahu cekung toolnya, di bagian sini saya coba perbesar bagian pin toolnya dengan skala 8:1, sehingga di sini terlihat bahwa bagian garis miring di solder sini, jika dihitung sudutnya dengan garis lurus yang merupakan garis maya di sini, didapat sudut bahu cekung sebesar 3 derajat. Lalu untuk proses permesinannya yang digunakan di penelitian saya yaitu proses bubut, dengan gambaran mesin bubutnya seperti yang ada di gambar bagian kanan sini. Untuk perhitungan proses bubutnya, terdapat beberapa parameter yang dibutuhkan untuk menghitung proses bubut, seperti kecepatan potong atau V dan feeding atau SM. Untuk mendapatkan kecepatan potong dan feeding,
saya menggunakan tabel referensi dari mata pahat yang saya gunakan untuk proses bubut, yaitu mata pahat jenis TCMT 16T304 NNLT10. Dengan material benda kerja yang saya gunakan yaitu high alloy, yang merupakan material baja ST90 dengan nilai kekerasan 320 Hb, didapatkan nilai fit minimal 0,09 mm per putaran dan maksimalnya 0,14 mm per putaran, sehingga feeding yang saya gunakan untuk finishing 0,1 mm yang masih masuk ke dalam batas range, dan untuk roughing-nya yang paling maksimal yaitu 0,14 mm per putaran. Lalu untuk kecepatan potongnya di sini minimal 70 dan maksimal 130 meter per menit, sehingga digunakan untuk finishing yang paling minimal 70 meter per menit dan untuk roughing-nya 100 meter per menit. Jadi ini adalah contoh perhitungan untuk pembubutan bagian tool dengan diameter 20 mm seperti yang ada pada gambar di sini untuk bagian ujung tool. Jadi yang pertama dilakukan perhitungan RPM. Yang bagian kiri ini adalah proses perhitungan untuk proses pembubutan memanjang roughing. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai RPM-nya yaitu 1273 dan disesuaikan dengan kemampuan RPM yang bisa dilakukan oleh mesin bubut yang digunakan, yaitu 1170 RPM. Kemudian dihitung banyaknya proses pembubutan hingga didapat banyaknya yaitu 4 kali. Kemudian dihitung waktu pembubutan untuk proses roughing tool dengan diameter 20 mm. Dengan rumus panjang bagian yang dibubut dibagi SR dikali N dikali banyaknya pembubutan. Untuk feeding di sini dapat 0,14 dari tabel sebelumnya, lalu panjang 50 mm didapatkan dari panjang bagian diameter 20 ini, dan banyaknya pembubutan didapat dari perhitungan sebelumnya, sehingga didapatkan nilai waktu pembubutannya yaitu 1,22 menit untuk proses roughing. Sedangkan untuk proses finishing dilakukan perhitungan dengan cara yang sama, hanya parameter V di sini menggunakan nilai kecepatan potong yang berbeda yaitu 70, seperti yang didapat dari tabel sebelumnya. Sedangkan untuk nilai feeding-nya 0,1 seperti yang didapat juga dari tabel sebelumnya, sehingga didapat waktu untuk proses finishing-nya 1,11 menit dan waktu total untuk pembubutan diameter 20 mm ini yaitu 2,33 menit. Untuk diameter 12 mm dilakukan dengan rumus yang sama, sehingga didapat waktu total bubutnya 0,91 menit. Lalu untuk bagian pin didapat waktu total bubut 2,3 menit, sehingga waktu total bubut keseluruhan untuk satu tool yaitu 5,54 menit. Kemudian ada waktu setting mesin 15 menit, waktu pengecekan ukuran saat proses pembubutan 20 menit, dan waktu longgar 10 menit. Sehingga didapat total waktu keseluruhan untuk setiap pembuatan satu buah tool adalah 50,54 menit. Setelah dilakukan proses pembuatan tool, dilakukan proses pengukuran. Ada 3 alat ukuran yang digunakan dalam proses pengukuran ini. Yang pertama jangka sorong untuk mengukur diameter tool, lalu head gauge untuk mengukur panjang tool, dan profil proyektor untuk mengukur diameter maupun panjang toolnya. Untuk pengukuran diameternya, pada bagian tool dengan diameter 25 mm dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur jangka sorong, seperti yang ada pada gambar di tengah sini. Setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, didapatkan hasil seperti tabel di sini, dan dari hasil tersebut dapat dihitung confidence intervalnya dengan rumus X double bar plus minus T alpha per 2, N min 1 dikali standar deviasi dari rata-rata hasil pengukuran dibagi akar N. Setelah itu, dari perhitungan confidence interval didapatkan batas hasil pengerjaan yaitu di antara 24,999 mm hingga 25,027 mm. Untuk alat ukur jangka sorong yang digunakan di pengukuran diameter ini yaitu dengan kecermatan 0,05 mm. Selanjutnya untuk pengukuran bagian ujung tools ini dengan diameter 20 mm
juga digunakan alat ukur jangka sorong hingga didapat batas hasil pengerjaannya yaitu di antara 19,986 mm hingga 20,008 mm. Untuk pengukuran bagian diameter solder 12 mm dilakukan dengan proses pengukuran yang sama menggunakan alat ukur jangka sorong dan didapatkan batas hasil pengerjaannya yaitu di antara 11,993 mm hingga 12,016 mm. Selanjutnya untuk pengukuran diameter bagian ujung bawah pin, yaitu bagian diameter 4 mm. Untuk pengukuran bagian diameter 4 mm ini menggunakan alat ukur digital profil proyektor. Seperti yang ada di gambar bagian sini, untuk prinsip pengukuran menggunakan digital profil proyektor ini dilakukan dengan menempatkan garis ukur pada bayangan tool yang muncul di layar digital profil proyektor. Untuk bagian garis ini merupakan bagian garis Y, sedangkan bagian garis ini merupakan bagian garis X. Untuk pengukuran diameter yang digunakan merupakan garis ukur Y. Garis ukur Y di sini ditempatkan pada bagian atas diameter 4 sebagai titik 0, kemudian tool digerakkan menggunakan handle pada digital profil hingga pada bagian bawah yang merupakan titik akhir dari pengukurannya. Jadi garis ukur di sini disebut garis ukur Y karena pergerakan garisnya dari atas ke bawah, yaitu pergerakan garis searah sumbu Y. Dari pengukuran tersebut dapat dilihat hasil pengukurannya pada layar digital, dan hasil pengukuran dari diameter 4 mm ini terdapat pada tabel di bawah ini dengan kecermatan alat ukurnya yaitu 0,001 mm atau 1/1000 mm. Dari pengukuran ini didapat batas hasil pengerjaannya di antara 3,9892 mm hingga 4,04 mm. Selanjutnya untuk pengukuran diameter 2 mm pada bagian ujung atas pin dilakukan dengan prinsip kerja yang sama dengan alat ukur digital profil proyektor. Di sini titik nolnya ditempatkan pada bagian atas diameter. Lalu tool digerakkan hingga bagian garis ukur X ini berubah ke titik akhir di bagian bawah diameter. Kemudian hasil muncul di layar digital pada bagian layar Y. Dan dari hasil pengukuran ini didapat batas hasil pengerjaannya di antara 1,9954 mm hingga 2,0326 mm. Setelah dilakukan proses pengukuran diameter, dilakukan proses pengukuran panjang tool. Untuk pengukuran panjang tool yang pertama yaitu pengukuran panjang 4,5 mm yang merupakan panjang dari pinnya. Untuk pengukuran panjang ini juga menggunakan alat ukur digital profil proyektor. Namun untuk pengukuran panjang, garis ukur yang digunakan adalah garis ukur X, yang merupakan garis yang vertikal di sini, di mana garis ukur ini juga dilakukan dengan cara menempatkan tool hingga bagian garis, dengan cara memutar handle pada digital profil proyektor, kemudian untuk titik nolnya ditempatkan pada garis di sini, bagian ujung pin atas, kemudian digerakkan toolnya hingga garis ukur X di sini berubah ke titik akhir, yang penempatan titik akhirnya berada di bagian ujung pin bawah. Lalu hasil pengukurannya dapat dilihat di layar digital untuk hasil pengukuran X, dan dari pengukuran ini didapatkan batas hasil pengerjaannya di antara 4,5032 mm hingga 4,5088 mm. Selanjutnya pengukuran panjang 20 mm dengan prinsip pengukuran yang sama menggunakan alat ukur digital profil proyektor. Untuk titik nolnya di bagian ujung tool digerakkan hingga bagian ujung solder. Lalu didapat hasil pengukurannya di layar digital bagian X. Dan dari pengukuran panjang 20 mm ini didapatkan batas hasil pengerjaan di antara
20,004 mm hingga 20,026 mm. Panjang yang selanjutnya yaitu pengukuran panjang 50 mm. Untuk pengukuran panjang ini menggunakan alat ukur height gauge dengan kecermatan alat ukurnya yaitu 0,02 mm. Untuk prinsip kerja pengukuran height gauge yaitu dengan cara menempatkan bagian rahang dari height gauge di titik 0 atau di bagian bawah. Dan pada pengukuran height gauge ini diperlukan beberapa alat bantu seperti bagian V-block sebagai penyangga dari tool yang merupakan V-block magnetik, kemudian meja rata sebagai penyangga dari toolnya agar pengukurannya bisa lebih presisi. Dari titik 0 ini, rahang ukur height gauge ditarik ke bagian atas, bagian panjang yang diukur yaitu bagian 50 mm. Setelah itu dilakukan pembacaan ukuran, yang di bagian pembacaan ini terdapat skala utama dan skala nonius dengan prinsip pembacaan ukuran yang sama dengan jangka sorong, hingga didapatkan hasil pengukuran seperti pada tabel di bawah ini. Dari hasil pengukuran tersebut didapatkan batas hasil pengerjaannya yaitu di antara 50,006 mm hingga 50,02 mm. Lalu untuk pengukuran panjang 100 mm dengan menggunakan alat ukur yang sama, height gauge, dilakukan dengan pengukuran dari titik 0 bagian bawah sini hingga bagian ujung toolnya, sehingga didapatkan pengukuran panjang keseluruhan tool. Dan dari pengukuran tersebut didapatkan batas hasil pengerjaannya di antara 99,988 mm hingga 100,022 mm. Setelah dilakukan proses pengukuran pada diameter dan panjang tool, dilakukan pengukuran pada sudut bahu cekung tool. Untuk pengukuran pada sudut bahu cekung toolnya, perlu dilakukan proses milling pada tool yang sudah jadi, di mana tool tersebut dimilling dengan membelah toolnya menjadi dua bagian. Lalu hasil milling tersebut difoto dengan menggunakan kamera, dan hasil foto tersebut diproses dengan menggunakan software SolidWorks. Seperti yang ada pada di gambar kanan sini, ini merupakan hasil foto tool yang sudah diproses dengan software SolidWorks dan didapatkan sudut bahu cekung toolnya sebesar 4,19 derajat. Pada foto ini merupakan foto pengukuran tool 1, dan untuk pengukuran tool 2 hingga tool 10 dilakukan dengan proses pengerjaan yang sama hingga didapat nilai rata-rata dari pengukuran sudut bahu cekung tool 1 hingga tool 10 yaitu 4,075 derajat. Dari pengukuran tersebut dapat dicari batas hasil pengerjaannya yaitu di antara 3,158 derajat hingga 4,992 derajat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Arif. Terima kasih. Mohon maaf Pak Arif, belum dinyalain suaranya Pak. Oh iya, maaf. Baik, terima kasih. Monggo Pak London, Bu Dini, atau Pak Khairul. Monggo Bu Dini. Saya awali mungkin ya, ini Pak. Oke, silakan Bu Dini. Ada beberapa yang ingin saya cross check lagi ya ke Hasan untuk hasilnya. Jadi yang mulai dari itu dulu aja, rumusan masalahnya. Oh iya, untuk rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah itu yang rumusan masalah pertama itu menurut saya kalau menurut saya ya itu kok kurang jelas ya, Dik. Bagaimana proses manufaktur tool friction stir welding. Ini maksudnya tulis tadi ya yang kecil itu tadi kah atau bagaimana? Ya Bu, untuk izin menjawab, untuk toolnya merupakan produk yang saya buat di penelitian kali ini yang merupakan komponen dari alat kelas friction stir welding seperti yang ada di gambar bagian ini Bu. Ini untuk gambaran tulang saya buat. Oke, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa, Dek?
Kira-kira. Bahasa Indonesianya pahat, Bu. Itu mungkin lebih anu. Jadi bagaimana proses pembuatan ya, proses manufaktur, proses pembuatan pahat dari proses friction stir welding. Jadi nggak langsung sikat seperti itu kan. Saya mikir ini proses manufaktur terus friction stir welding ini apa gitu. Jadi maksudnya menurut saya kalau untuk orang yang awam itu kurang jelas gitu, dari penjabaran kalimat itu. Ya, kemudian ada lagi untuk ini. Tadi saya lihat kamu membahas masalah uji T. Terus hasilnya uji T kok nggak ada di pembahasannya? Yang dipakai bukan uji T-nya, Bu, tapi rumusnya memerlukan distribusi T untuk perhitungannya. Tapi nggak ada pengujian T-nya, Bu. Jadi nanti bagaimana? Coba dijelaskan secara maksudnya fungsinya di mana, terus untuk apanya kayak gitu. Coba. Oh ya, Bu. Izin menjelaskan. Jadi untuk perhitungan batas hasil pengerjaannya itu menggunakan rumus confidence interval sama dengan X double bar. Dibesarkan supaya lebih jelas. Oh iya. Klik yang itu apa? Atas itu tanda minus positif. Oh, iya. Yang sebelah kanan lagi, dua lagi yang kanan. Bagaimana, Pak? Kan plus minus, terus tanda muter, terus ada tanda panah ke kiri ke kanan itu. Titik, gitu. Oh ya, izin menjelaskan. Untuk menghitung batas hasil pengerjaannya itu menggunakan rumus confidence interval sama dengan X double bar plus minus. Di sini ada nilai distribusi T dengan alpha per 2 dan N-1. Dan kalinya kok masih X? Belum dirubah, kemarin sudah saya minta dirubah. Bagaimana? Tanda kali itu loh. Tanda kalinya. Oh iya. Yang bagian ini lupa saya ubah kemarin, mohon maaf, Pak. Kemudian dari rumus ini bisa didapatkan confidence interval. Namun untuk perhitungan distribusi T ini tidak hingga mencapai uji T-nya, jadi cuma untuk menghitung nilai T alpha per 2, N-1-nya aja. Coba gini, jadi di perhitungannya itu mungkin bisa dijabarkan. Jadi untuk satu contoh, bagaimana kamu mengambil nilai distribusi T itu yang sesuai untuk datamu ini. Oh iya, Bu, mungkin saya coba menjelaskan untuk pengambilan sebentar. Untuk pengambilan nilai distribusi T, alfa yang digunakan yaitu 0,5. Kemudian dilihat dengan tabel distribusi T untuk uji dua pihak, yaitu total test 0,05 dibagi 2, sehingga didapat 0,025, yaitu bagian sini. Kemudian untuk M-nya yaitu banyaknya sampel yang diukur, yaitu ada 10 tool atau 10 jumlah M-nya. 10 dikurangin 1, N-1-nya didapat 9. Dan ditarik garis dari N9 sini dengan alfa 0,025 untuk total test hingga didapat 2,821, sehingga di pengerjaan saya kali ini nilai N yang digunakan adalah 2,821 seperti yang ada pada di sini, 2,821. Apakah ya, oke, matematisnya oke sih. Cuman kira-kira kenapa kok kamu butuh mencari confidence interval ini untuk datamu? Sebenarnya confidence interval ini untuk mendapatkan batas hasil pengerjaannya, Bu. Jadi
dengan dua nilai confidence interval, yaitu batas atas dan batas bawah, didapatkan hasil pengerjaannya itu batasannya dengan range berapa sampai berapa. Mungkin untuk sebagai batasan hasil pengerjaan ini. Perkiraan hasil pengerjaan yang mungkin terjadi. Ya, perkiraan dengan hasil tingkat pengerjaan. kepercayaan 95% gitu loh. Ya. Lalu sebentar lagi ada pertanyaan mengenai tadi di atas kamu juga membahas masalah sudut bahu cekung ya? Iya, Bu. Ada sudut bahu cekung. Di sini yang dibuat. Sebelum ke bahu cekung, Bu Dini, saya nyela ya. sedikit. Iya, Pak. Ternyata ini tadi nggak cermatnya saya itu mestinya salah itu penentuan nilai T-nya itu mestinya bukan 2,821 itu. Iya Pak. Kalau Anda mencarinya dengan alfa per 2, Anda melihatnya itu harusnya di one tail. Di one tail. Kan alfanya maunya. Kalau Anda melihat di two tail, Anda nggak usah bagi 2. Oh ya, mohon maaf Pak, nanti mungkin akan saya ubah untuk nilai. Tapi 90. Coba dilihat di itunya, di tabelnya. Oh iya Pak, kan berarti alfa per 2 ya. Kalau Anda ngambil alfa per 2, alfanya kan tetap 5%. Segini. Nah, itu nilainya T-nya itu mestinya sama. Jadi kalau Anda mau mengambil yang one tail di atas, maka alfa per 2-nya harus dibagi 2. Karena alfanya Anda ngambil 0,05, maka Anda harus melihat di 0,025. Coba dilihat one tail 0,025. Kan satu kolom dengan two tail yang 0,05. Harusnya sama nilainya. Pakai yang one tail atau yang two tail. Nah, Anda pakai alfa per 2 tapi Anda melihatnya di two tail. Nah, itu salah. Jadinya kan Anda lihat di 0,02 kan. Maksain kan, mestinya kan 0,025. Kalau Anda kayak gitu. Oh iya, mohon maaf jadi Pak. Itu salah ya, nanti dirubah. Baik Pak, nanti akan saya ubah. Jadi monggo Bu Dini dilanjutkan. Iya dek, sudut bahu cekung. Nah, sebelum berarti kan ini ada variasi sudut bahu cekung. Kira-kira fungsi dari sudut bahu cekung ini mau divariasikan itu nantinya mau dibuat apa ya? Jadi di sini divariasikan sudut bahu cekung agar kedepannya bisa menghasilkan hasil pengelasan yang lebih baik, dan data tersebut juga diambil dari beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang ada di penelitian Yuvaraj Kunatur dan kawan-kawan di tahun 2019. Itu didapatkan bahwa sudut bahu cekung tulang paling optimal untuk sebuah tool itu adalah sebesar 3 derajat. Sehingga pada penelitian saya kali ini itu mengambil sudut bahu cekung 3 derajat agar hasil pengelasannya pun bisa lebih baik. Dilihat dari apa optimalnya? Kalau dari penelitian Yuvaraj Kunatur itu dengan cara uji langsung pengelasannya. Jadi dengan beberapa variasi sudut bahu cekung toolnya, ada yang 3 derajat, ada yang 5, ada yang 9. Lalu yang paling optimalnya yang ya, maksudnya nilai optimal itu dari apa? Kekuatannya kah, kualitasnya kah, atau dari ketahanan dari hasil pengelasannya diuji kayak uji tarik, uji impact gitu. Oh, tapi kan kekuatan lasangnya kan. Oke, mungkin
sama tambahan aja. Ini kan mungkin draft ya, masih draft. Jadi saya menemukan masih untuk abstrak di paragraf terakhir, karena ini adalah sudah tugas akhir ya, bukan proposal. Harusnya itu sudah memuat hasil. Nah, di sini kamu masih menuliskannya dengan diharapkan diperoleh tool FSB yang dapat mempermudah proses. Coba dibuka abstraknya di sini. Di draftnya punya saya ya. Kalau tiba-tiba kamu ganti saya tahu. Yang ini. Ya, ini diharapkan diperoleh tool itu ya. Ini kan karena sudah tugas akhir ya. Jadi yang harusnya ada hasil yang sudah fix yang kamu simpulkan di abstrak ini. Ya, baik. Kemudian di tempat saya juga daftar isinya kurang lengkap. Untuk daftar isi, mohon maaf Bu, kemarin belum sempat saya ubah, cuman udah saya tambahkan lagi Bu untuk sekarang. Udah saya. Nah, ini kamu sudah diperbaiki ya. Oke, udah. Lalu untuk beberapa gambar itu kan selalu ada sumbernya. Saya cek tadi. Oke, sudah beberapa sudah ada gambar dan tabel ya, tapi ada beberapa yang mungkin belum, jadi nanti bisa dicek lagi. Tabel 1, gambar 4, dan tabel 3. Baik Bu, ini nanti akan saya perbaiki. Ya, kemudian di flowchart yang metodologi penelitian. Flowchart. Coba, yang ini Bu. Ya, jadi di plot yang bawah. Ini kan dimensi ini kan sudah berdasarkan penelitian sebelumnya ya, jadi literatur review dan sebagainya. Ya Bu. Itu dimasukkan. Kemudian perancangan proses manufaktur tool. Ini maksudnya? Maksudnya merancang dengan cara menghitung RPM, mesin bubut, kemudian kecepatan potong, feedingnya, baru nanti dilakukan proses manufaktur berikutnya. Oke, berarti parameter ya, Dek? Oh, berarti penentuan parameter proses manufaktur. Ya. Baik. Ya, yang toolnya ini kalau bisa diganti semuanya dengan pahat, biar nggak terlalu. Baik. Tool kan bahasa serapan ya, Dek, ya. Jadi agak kalau bisa bahasa Indonesia. Kemudian yang di sini adalah pemeriksaan secara visual. Nah, di sini kan kita berbicara masalah kualitatif. Dan di sini kamu ada decision making, jadi ada proses pengambilan keputusan. Apakah tuh hasil manufaktur secara visual baik? Nah, ini menurut saya kalau bisa kamu menentukan secara kuantitatif itu akan lebih baik. Kalau kualitatif ini kan subjektif ya. Oh, baik. Tool yang visual baik di kamu belum tentu visualnya baik di orang lain. Ya kan, jadi kalau bisa kamu menentukan ini secara kuantitatif, ya, perasaan dulu sudah saya itu jadi proposal. Saya suruh untuk kuantitatifkan. Untuk kuantitatifnya mungkin lebih ke pemeriksaan dimensinya Bu, tapi ya memang. Jadi kalau memang di pemeriksaan dimensi, ya berarti ya diperiksa dulu dimensinya, baru dilakukan kembali prosesnya. Karena kan secara visual kan bukan Jadi ya memang diperiksa dulu dimensinya, baru kalau nggak sesuai, berarti kan parameternya harus ada yang diganti, berarti baru balik. Jadi tidak hanya dilihat ini kan, berarti. Iya Bu. Iya, benar nggak kalau kayak gitu? Iya Bu, mungkin nanti saya ubah untuk pemeriksaan secara visualnya tidak ada loop back ya Bu. Ya, jadi kalau nanti bisa didiskusikan sama Pak Arif. Iya, ada satu lagi. Ya. Oke, situ dulu Pak untuk dari saya saran sama ujian. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama Pak. Monggo Pak London atau Pak Khairul. Pak. Iya, saya dulu aja Pak. Oh baik. Oh Pak London mau duluan, monggo Pak. Pak Khairul aja. Oh nggih, ya Pak. Ya saya nih. Oke, mungkin ke
tujuan dulu deh, tujuan. Bisa nggak di slide share tujuan dulu? Oh iya. Untuk tujuannya yang ini, Pak. Iya, tool friction stir welding ya, oke. Mungkin pertanyaan saya yang pertama gitu ya. Kira-kira kenapa kok dalam proses ini kan aplikasinya di Inka ya? Kenapa kok Inka memilih atau mungkin kenapa kok Anda mensarankan friction stir welding ya untuk proses pembuatan kereta api di Inka? Kenapa kok pakai itu? Kenapa enggak yang lain? Jadi untuk latar belakang dipilihnya jenis friction stir welding itu karena dari jenis friction stir welding itu memiliki beberapa kelebihan, seperti pada proses pengelasannya tidak menimbulkan polusi ke lingkungan sekitar sehingga tidak membahayakan bagi operator pekerjanya. Selain itu juga hasil lasannya lebih baik karena tidak menimbulkan porositas pada hasil pengelasannya. Juga dari beberapa latar belakang lain, Pak, karena dari las yang digunakan sekarang yaitu las gas metal arch welding itu juga memiliki beberapa kekurangan karena masih menimbulkan cacat pada hasil pengelasan, lalu terkadang terjadi burn back, komponen busur yang tidak stabil, serta beberapa komponen kritis yang perlu perawatan yang cukup sering. Oke, itu ya berarti kelemahan dari stir welding. Nah sekarang itu tadi keuntungan. Sekarang kalau kelemahannya apa di situ? Kelemahan stir welding itu. Kalau dari las friction stir welding sendiri kelemahannya mungkin lebih ke pengembangannya yang masih belum terlalu banyak, sama alatnya yang masih agak cukup mahal. Masuk gitu. Yang saya tahu seperti itu, Pak, sama beberapa bagian yang bisa dilasnya itu masih terbatas, Pak, seperti butt joints. Terus juga alat friction stir welding pun cukup besar, jadi tidak terlalu fleksibel. Kalau dilihat dari prosesnya, kira-kira ada video yang menunjukkan animasi prosesnya nggak? Untuk di PPT saya nggak ada video. Gambarnya kalau gitu. Gambarnya aja. Oh, gambarnya seperti ini, Pak, untuk proses pengelasan friction stir welding. Kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira apa sih kelemahannya di situ? Jadi untuk material yang bisa dilasnya itu terbatas, Pak. Di sini untuk penyambungan butt joints, udah gitu juga karena alatnya cukup besar, jadi mungkin material yang dilasnya pun cuman beberapa bagian yang bisa. Masa itu aja? Yang lain apa? Misalnya kan harus ada fair lah kalau misalkan Anda ngomong kelebihannya. Sama karena ini tidak menggunakan filler, jadi sedikit mengurangi dimensi dari material yang dilasnya. Itu untuk nekan itu dari mana itu? Sumbernya dari apa di situ? Sumbernya dari gesekan antara tool dengan material yang akan dilasnya, Pak. Jadi proses pengelasan dilakukan dengan memutar tool dengan kecepatan tertentu, kemudian digesek dengan material yang akan dilas hingga materialnya mencapai titik leleh dari proses pengelasan. Lalu setelah itu dari materialnya bisa disambungkan, Pak, tanpa menggunakan filler. Jadi ada satu yang belum kamu sebutkan kelemahannya apa di situ? Apa kira-kira? Materialnya apa? Ada di material itu sebenarnya. Mungkin dari yang saya tahu kelemahannya seperti tadi, Pak. Mohon maaf mungkin kurang. Iya. Jadi kalau materialnya keras gitu ya, kalau aluminium nggak apa-apa kan ya, ditekan cepat di situ. Tapi kalau materialnya sangat keras gitu ya, sulit di situ nanti yang stir welding di situ. Ya, benar. Oh, iya. Ya, itu yang. Iya.
Jadi nggak semua material itu bagus memakai stir welding untuk proses pengelasan gitu. Itu harus Anda tahu gitu ya, plus minusnya sebelum melakukan atau memilih suatu proses lain. Oke gitu ya. Nah sekarang tujuan Anda apa di sini? Jadi jujur saya belum melihat draft kamu karena ketika saya download nggak ada file kamu di drive. Emang kamu hapus atau gimana? Oh, mohon maaf Pak, untuk di drive itu belum saya upload lagi, cuman udah saya kirimkan. Saya dong. Udah saya kirimkan lewat personal chat. Masa sih nggak ada di WA saya? Mungkin nggak nyampe ya. Yes, di 3 hari yang lalu Pak. Saya kira nggak nyampe di situ. Oke, gini aja lah, diteruskan aja di situ. Tujuan Anda apa di situ? Tujuan dari riset Anda apa? Tujuannya balik lagi ke tujuan yang gampang-gampang aja lah. ini Pak. Untuk ukuran diameter. Jadi di sini Anda menentukan yang terbaik atau coba-coba gitu ya, jika nanti didapatkan tool yang terbaik baik dari dimensi, panjang, sudut batu, cekung gitu ya. Izin menjawab Pak, jadi untuk di sini dari referensi penelitian-penelitian sebelumnya didapat geometri maupun dimensi terbaiknya seperti apa, kemudian dilakukan proses pembuatan, dan dari proses pembuatannya itu dilakukan pengecekan Pak, apakah ukuran diameter, panjang, dan sudut bahu cekungnya sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Jadi yang optimasi sudah ya, dari mungkin mahasiswa atau dari referensi, terus Anda buat gitu ya. Anda buat, Pak. Terus Anda cek. Anda buat Pak. Proses manufacturing untuk toolnya ya? Ya Pak Hoiro, membuat proses manufacturing dan pengukurannya. Terus Anda ukur tadi pakai yang image processing tadi ya, pakai image dibesarkan kayak, apa namanya alatnya tadi? Kalau untuk pengukuran sudut bahu cekungnya menggunakan software SolidWorks Pak. SolidWorks. Terus? Ya. Kalau untuk pengukuran diameter tool menggunakan jangka sorong atau digital profile proyektor. Kalau untuk pengukuran panjang tool menggunakan head wedge ataupun digital profile proyektor. Sebentar, sudutnya tadi pakai SolidWorks. Iya Pak. Gimana caranya? Difoto dulu. Ya, jadi toolnya diproses milling seperti pada gambar. Sebentar Pak. Jadi ini salah satu foto dari tool yang sudah diproses milling. Dibesarkan deh biar jelas. Oh ya, mohon maaf. Switch semua. Ya ini yang udah diproses milling sehingga setelah toolnya dibelah bisa lebih terlihat profil dari tool yang dibuatnya. Terus? Di proses milling dan difoto, kemudian diproses dengan software SolidWorks seperti yang ada pada gambar di sini. Ya apa SolidWorks memprosesnya itu gimana caranya? Dengan cara membuat garis ukur yang disesuaikan dengan hasil foto, kemudian ditambahkan garis maya yang merupakan garis lurus dari ujung tool bagian kiri ke kanan, dan dari situ dapat diukur sudut bahu cekungnya. Itu manual ya itu? Iya Pak. Buat garisnya manual? Iya. Nah sekarang kalau manual, Anda kan punya toleransi ya, toleransi plus minus untuk toolnya ya, sudutnya. Kalau dari pengukuran saya dilihatnya dari batas pengerjaannya Pak, bukan dari toleransi. Duh, masa sih? Kalau membuat produk itu mesti kan ada toleransi toh. Kalau diameter kan plus minus gitu kan ya. Ada standarnya di situ. Ada sesuaiannya misalkan ya, pasangan poros sama mungkin lubang sama poros gitu ya. Nah, Anda gimana di situ? Untuk menentukan bahwa oh ini sudah masuk range
atau toolnya bagus sudah itu. Apa di situ parameternya? Untuk sudut aja, untuk sudut. Izin menjawab Pak. Jadi sebenarnya kalau dari penelitian saya yang dilihat adalah confidence intervalnya. Dari nilai confidence interval ini didapatkan batas hasil pengerjaan di antara 3,158 hingga 4,992. Baru nanti dinilai apakah toolnya masuk ke batas hasil pengerjaan atau tidak. 3,18. Oke, jadi data ini didapat dari mana kok bisa langsung ketemu tadi? Jadi Anda, dari mana? Ceritakan aja lah. Perhitungannya itu dari perhitungan tool 1 sampai tool 10 diukur sudut baut cukungnya Pak. Kemudian setelah diukur dapat dicari nilai rata-ratanya. Kemudian dari perhitungan tersebut dapat dimasukkan ke rumus confidence interval dengan rumus X double bar plus minus T alpha per 2, M-1 dikali standar deviasi dari nilai rata-rata pengukuran dibagi akar M. Iya, itu kan, iya benar. Cuman di situ kan nilai itu kan didapatkan dari hasil produk Anda kan, Anda pakai 10 itu ya buat 10 tool gitu ya. Iya Pak. Ya sekarang yang saya tanyakan itu standarnya apa? Seperti ini sebenarnya saya ngulang waktu proposal Anda, saya cek dulu. Saya tanya standar kalau nggak salah di situ. Kalau standarnya mungkin lebih ke dari hasil pengukurannya apakah mendekati ke desain yang diinginkan atau enggak, mungkin lebih ke situ. Ya, Anda ketika mendesain sebuah produk kan mesti ada plus minusnya tadi, kan nggak mesti pas toh ya. Misalkan Anda mendesain sudutnya 4 derajat. Nah, ketika 4 derajat, mestinya kan Anda mau ngasih toleransi pengerjaan. Ketika nanti 4 derajat plus misalkan ya 10 menit ya. Misalkan loh, saya nggak tahu di situ. Apakah ini diterima atau enggak? Ketika ternyata 4 derajat minus 10 menit, apakah itu diterima atau enggak? Itu standarnya apa? Apakah Anda mengacu pada tool standar untuk stir wording atau enggak? Kalau batas standar toleransi seperti itu tidak digunakan Pak untuk pengukuran kali ini. Ya terus gimana Anda menentukan bahwa itu masuk atau enggak? Izin menjelaskan Pak, mungkin dari penelitian saya kali ini lebih ke melaporkan hasil pengukurannya seperti apa, terus range hasil pengerjaannya itu kira-kira di antara berapa sampai berapa, lebih ke melaporkannya aja hasil pengukurannya. Ya kalau berarti cuma melaporkan, lah. Jadi laporannya ternyata hasil, kalau dari situ ya saya lihat ya, berarti hasilnya berada di range antara 3,158 sampai 4,992. Itu ya. Nah sekarang setelah dilaporkan mau ngapain ini? Mau diapain setelah dilaporkan di sini? Kalau dari penelitian saya kali ini kan dilakukan proses pembuatan dan pengukuran untuk menyesuaikan apakah yang dibuatnya itu sesuai dengan desain atau enggak. Setelah dari situ baru nanti dilanjutkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya yang akan melakukan proses pengujian. Jadi proses pengujiannya pun sudah ada dasarnya Pak, apakah tulang dibuatnya itu sesuai atau bukan gitu. Sudah sesuai dengan yang diinginkan ukurannya atau enggak. Nah ya, jadi ketika nanti sudah ketemu hasilnya ringnya di situ ya. Terus Anda melaporkannya gimana? Oh ini sudah sesuai desain, oh ini belum sesuai desain, enggak gitu ya. Cuman lapor aja ya. Berarti ketemu 10 produk, Anda nggak tahu ini benar atau salah, di rata-rata ketemu range-nya, oh ini sudah ketemu 10 dengan dimensi sekian. Terus misalkan bos Anda tanya, ini sesuai standar atau enggak? Enggak tahu gitu ya. Pokoknya range-nya sekian gitu. Nah, seperti itu nanti. Lebih ke ini Pak, dari hasil pengukurannya itu didapatkan rata-rata segimana, tapi nggak sampai menentukan apakah
apakah perlu, maksudnya apakah ada toleransi atau enggak? Ya itu yang kemarin proposal saya tanyakan kan itu standarnya. Misalkan ada ngomong sudutnya sekian, standarnya apa gitu ya? Apakah dengan sudut segitu itu, ya misalkan Anda tentukan 4 derajat, itu sesuai standar atau enggak? Kan karena dia, kalau misalkan ada standarnya kan orang nggak sembarangan kan buat standar. Kenapa kok misalkan ada standar yang ngomong 4 derajat, kenapa kok 4 derajat? Pengaruhnya apa terhadap hasil pengerjaan, kan seperti itu. Nanti bisa ditarik benang merahnya seperti itu. Cuman kalau Anda menentukan 4 derajat, terus mau diapain gitu? Kalau misalkan nggak sesuai dengan 4 derajat, diapain di situ? Apakah di reject atau cuma di rata-rata aja sudah selesai 10. Habis itu misalkan bos Anda tanya, loh mana hasilnya 10, ini Pak 10, jadi ketika di rata-rata hasilnya di antara range ini sampai ini, selesai Pak. Kan ya nggak gitu toh. Mestinya bos Anda kan tanya, ini sesuai nggak dengan standar yang diterapkan pada sebuah stir welding ya. Oh ini misalkan ya bos Anda, ini masih masuk range dari standar yang ditetapkan, baru boleh dipakai untuk proses pengelasan. Mestinya kan gitu ya. Jadi kayak apa ya, saya menyimpulkannya ya sudah 10 gitu ya, sudah selesai semua di rata-rata, udah selesai. Nanti dilanjutkan mahasiswa yang lain, nggak tahu gitu. Saya nggak mau tahu. Cuman ini ya harus Anda perbaiki lah di situ. Karena ini sudah ditanyakan waktu proposal ya, saya cuma ngecek aja apakah dijawab atau enggak. Itu aja. Oke, mungkin gitu aja Pak Arif, bisa dilanjutkan Pak London, mungkin sudah banyak saya. Makasih Pak Arif. Iya. Baik. Anda punya standar enggak? Atau Anda punya toleransi enggak? Kemarin kan akhirnya katanya nggak pakai toleransi Pak, akhirnya cuma dicari batas. Ya. Kira-kira Anda tahu nggak produk yang dikasih toleransi itu kira-kira produknya yang bagaimana? Kalau yang saya coba cari-cari dari jurnal sebelumnya itu lebih ke, nggak usah jurnal lah, pas kuliah metrologi itu kan diajari. Mungkin dari yang saya tahu itu kan ada kuliah tentang toleransi, ada kuliah tentang apa, suwean. Dari suwean itu nanti muncul toleransi masing-masing masing-masing produknya. Nah, apa namanya produk yang harus dikasih suwean sehingga dia butuh toleransi, itu produk yang kayak gimana? Mungkin produk-produk yang dibutuhkan harus pas seperti itu ukurannya Pak. Suwean itu ada apa? Ada berapa? Suwean longgar, suwean longgar, suwean pas, sama suwean sesak gitu ya. Nah, kalau ada suwean yang longgar, sesak, terus pas, itu kira-kira produknya diapain? Kalau yang saya tahu suwean longgar, suwean pas, dan suwean. Itu untuk produk yang kayak gimana? Yang harus ada longgar. Itu untuk produk yang perlu digabungkan antara part 1 dengan part lainnya. Dipasangkan antara part 1 dengan part lain. Sehingga produknya itu tidak boleh lebih dari dimensi yang diharuskan dan tidak boleh lebih kecil dari dimensi yang diizinkan. Jadi karena apa? Karena dia dipasangkan. Kalau kekecilan dia oplok-oplok, ya. Kalau kebesaran dia nggak bisa masuk, itu karena produknya dipasangkan. Nah, sekarang produkmu ini dipasangkan nggak? Enggak Pak, cuman nggak ada pemasangannya. Nggak ada pemasangan. Sehingga mestinya dia
Maksudnya nggak perlu ada toleransinya. Nggak perlu ada toleransi, sehingga cuma dilaporkan aja. Mestinya yang dilaporkan itu variasi, cuma ditambahi aja sampai dengan range. Perkiraan dimensi yang nanti akan dihasilkan itu seberapa. Mestinya variasi, sehingga nanti lanjutannya itu adalah kalau misalkan dilihat ANOVA-nya gitu prosentase istilahnya lupa saya jadinya persen contribution-nya itu seberapa gitu berdasarkan variasi itu gitu ya. Baik Pak Arif, terima kasih. Tadi jawabnya gitu ke Pak Khairul. Ya, terima kasih. Oke, monggo Pak London barangkali. Ya, terima kasih Pak Arif. Hasan, mungkin pertama ini saya usulkan ya. Tampaknya apa yang kamu kerjakan adalah mulai merancang, membuat dan mengukur ya. Ya Pak London. Ya, oleh karena itu maka judulnya harus dirubah menjadi rancang bangun apa gitu ya. Iya, kalau saya baca judul di lembar undangan dan sebagainya itu memang proses manufaktur, proses pembuatan saja. Proses pembuatan kan manufakturnya. Padahal kamu merancang, ada sudutnya harus sekian dan sebagainya. Maka tadi ditanya oleh Pak Arif dan Pak Khairul toleransi dan sebagainya, karena itu adalah rancang bangun ya. Jadi membuat itu kan sudah jadi ya, artinya gambarnya sudah jadi terus kita buat, kemudian kita ukur selesai. Tapi ternyata kamu tidak mulai dari awal mencari standar-standarnya atau tadi mungkin reference ya yang ditentukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sudutnya harus yang bagus yang berapa dan sebagainya. Dengan itu makanya saya usulkan aja menjadi rancang bangun friction steel welding ya, karena nampaknya pekerjaannya banyak ya. Kalau pekerjaan banyak ini memang di depan tidak dikuasai, di tengah hilang, di belakang luput gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, memang ya mungkin penguasaan dari awal dari ujung ke ujung itu kadang-kadang kelewatan. Ya itu yang pertama ya. Oleh karena itu maka jika itu disetujui nanti halo-halonya di tujuan dan sebagainya ya berubah ya. Karena saya melihat perubahan ini atas dasar hasil yang sudah dicapai maksudnya ya. Jadi hasilnya tidak banyak berubah, tapi nulisnya aja menurut saya itu lebih ini ya. Baik Pak London. Tadi saya baca proses pembuatan. Oh ini dalamnya isinya adalah turning gitu ya. Kemudian freeze, kemudian apalah gitu ya, proses manufakturnya. Ternyata enggak gitu ya. Jadi banyak toh desain sama pengukurannya. Nanti justru judulnya ini proses manufaktur itu nanti di penulisan dia akan menjadi asumsinya mungkin tidak dibahas nggak tadi proses manufakturnya? Ada proses pembubutannya apa perhitungan? Iya, tapi sedikit ya. Ya, ini dibuat dengan gugut. Nah, jadi tidak dibahas secara detail gitu ya. Jadi saya lihat justru begitu. Ya, jadi nanti di bab satunya asumsi-asumsi atau pembatasannya adalah proses manufaktur, dibahas hanya pembuatan dasarnya saja gitu ya. Ya. Baik, kalau judulnya berubah, kalau enggak itu nanti malah proses manufakturnya yang banyak harusnya di sini kan gitu ya. Kalau lihat judulnya, tapi pekerjaanmu adalah rancang bangun, ya merancang, ya membuat dan mengukur gitu kan. Ya itu namanya rekayasa atau rancang bangun. Oke, gitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa ditunjukkan ininya hasil rancanganmu, kemudian dipasang di mana supaya jawabnya nanti yang ke Pak Khairul dan
Yang ditanyakan Pak Arif ketemu ya, atau mungkin dijelaskan Pak Arif. Saya khawatir kamu belum paham. Pasangannya. Yang tadi kamu pasang, kena apanya kamu pasang? Mau izin menjawab Pak? Ya. Jadi untuk, yang dipasang yang mana? Jadi untuk yang saya buatkan komponen tool untuk precision stir welding-nya yang seperti di desain sini. Kemudian setelah saya buat komponen toolnya, lalu akan dipasangkan ke untuk gambarnya sebenarnya saya nggak sampai gambar toolnya Pak. Jadi nanti atau mungkin saya coba cari di internet ya Pak kalau gambar. Nyari di internet. Lama. Kalau kamu buka ini juga bisa mudah buka boardnya, ini kan mudah di presentasi kan ada board. Kalau di. Nah, yang saya khawatir kamu nggak ngeh atau belum bisa menjawab pertanyaannya Pak Khairul tadi. Itu. Yang tadi. Stop. Enggak, jangan ini. Yang gambar ini. Ini. Ini kamu buat juga. Ini sama seperti desain 3D tadi Pak, cuman ini bagian pinnya aja. Sebentar, yang masuk yang tadi dipasangkan yang mana? Bukannya ini? Bukan Pak, mungkin ada di gambar aja. Di gambar bawahnya sebetulnya. Jadi kayak insert gitu ya, jadi mata potong gitu ya modelnya. Iya Pak, jadi mata potong modelnya untuk digesekkan ke bagian yang mau dilasnya. Sebenarnya untuk gambar full dari mesin dan toolnya itu nggak saya cantumkan di laporan, tapi mohon maaf Pak. Sebentar. Karena kamu banyak citasimu juga banyak tentang desainnya, jadi bukan proses pembuatannya. Kan citasinya tadi ya yang kamu tunjukkan kepada kita adalah sudutnya sekian Pak, dimensinya sekian Pak, kan gitu kan? Iya Pak. Yang ditanya oleh Pak Khairul kan standarnya piye. Nah, jadi sebenarnya mungkin tidak ada standarnya, tapi kamu pakai data sekunder, gitu. Kamu menentukan itu kan berdasarkan dasar data sekunder. Jadi belum ada standarnya. Kalau pahat, potong, bubut dan sebagainya kan sudah ada standarnya ya, pakai JIS atau pakai DIN atau pakai ISO. Berapa sih ininya ukuran, ada dimensi dari tool holdernya, itu ada standarnya ya. Jadi mesin bubut yang mana aja dipakai itu sudah ada, bisa. Ini kan enggak ya. Ini kan kamu menciptakan sendiri toh. Mendesain pinnya sendiri ya, ujungnya itu untuk dipasangkan di rumahnya itu ya. Rumahnya itu kalau kita sebut kolet mungkin enggak. Itu jepitnya piye? Jepit deh. Kalau dari pembuatan toolnya itu langsung dibikin seluruhnya Pak, untuk pin dan soldernya itu dengan satu bahan yang sama Pak. Jadi ini bagian pinnya di sini. Yang enggak, maksudnya lepasannya mana? Kan lepas toh satu dua. Kalau nanti di bagian ujung tulang dipasangkannya bagian sini Pak. Jadi nanti ini lebih ke untuk komponen yang dipakai untuk ngelasnya nanti disambungkan ke mesinnya aja Pak. Jadi nggak ada. Kalau ujungnya gimana? Ujungnya yang sini Pak, kiri. Coba kita nonton. Nggak bisa dipakai nih. Kalau pinnya itu enggak di itu ya, buka tutup ya? Kalau pinnya enggak Pak, pinnya fix, nanti ini buat digesekkan ke bagian yang mau dilasnya. Oh, lah yang kamu rancang mana? Ini handle ini, holdernya nih ya? Iya, toolnya ini secara keseluruhannya Pak. Oh, holder sama pennya ya? Enggak tahu holder apa namanya? Kalau yang bagian sini yang pinnya. Ya, itu jadi satu? Ya, jadi satu. Oh, membuatnya juga satu? Membuatnya satu Pak, ini langsung keseluruhannya jadi satu bagian. Iya, akhirnya kebuang berarti ya? Iya Pak. Yang bagian akhirnya itu dipegang oleh kayaknya Pak. Iya, itu namanya ini
dipegang sama caknya mesin. Mesin ya. Jadi yang bagian diameter berapa itu? Diameter 25-nya ini itu dipegang caknya mesin. Cak oleh mesin pengelasnya. Kalau cak kan hanya megang aja dia ya. Jadi bukan dipasangkan ya. Bukan. Nah, yang tadi yang dipasangkan apa? Nggak ada yang dipasangkan. Nah, tadi Pak Arif nanya yang dipasangkan ada ini yang mana? Yang kan tadi sempat dibahas untuk toleransi itu kalau ada part yang dipasangkan, namun untuk alat yang saya buat di sini nggak ada proses yang perlu dipasangkan soyan longgar ataupun soyan sesak. Oke, berarti ini kan dicekam kan ya, dicekam. Berarti kan nggak harus ada toleransi. Iya. Kalau dicekam kan ada terus nggak ada nggak harus ada toleransi dah, betul ya? Iya Pak Wanda. Iya Pak. Betul ya. Oke. Terus yang ini ya, tolong di pelan-pelan. Soalnya kamu kelihatannya kerjanya banyak tapi susah membaginya ya. Jadi stepnya. Oke. Kemudian setelah jadi diukur. Yang diukur apanya? Yang diukur ada bagian diameter betul seperti yang ada di gambar. Diameter bagian sini Pak, diameter pin, diameter solder, diameter keseluruhan toolnya, bagian tengah dan bagian ujung. Ya, kemudian ada panjang. 20 nggak diukur ya nggak apa-apa kan ya dijepit ya. Ya yang 20 itu misalnya nggak diukur nggak apa-apa. Yang jepit kok, ya mau 25, 23, 20 kan. Yang penting malah yang di ujung-ujungnya itu Pak. Ya, yang penting kan ujung-ujungnya 2, 4 sama 12 itu mungkin. Ya, itu yang perlu diukur ya. Yang 24 itu diukur nggak? Diukur Pak, ini seluruh diameternya diukur. Sama panjangnya juga. Oke, jadi tingginya 4,5. Ya, untuk tinggi pin 4,5. Ukuran panjang dan diameter betul. Lalu juga ada ukuran lagi ya panjang. Oh, ukuran panjang dan diameter. Ya udah. Dimensi ya, ukuran jadi ini. Oke. Cara ngukurnya gimana? Mungkin jadi kita lihat bawahnya. Kalau dari cara ngukurnya untuk ukuran diameter ada yang pakai jangka sorong dan ada yang pakai digital profil proyektor. Untuk diameter yang cukup miring miringnya tadi loh, apa itu caramu? Kalau sudut bahu cukup miringnya diukurnya pakai software SolidWorks Pak, yang seperti di gambar gambar sini. Oh, pakai ini ya prosesnya ya? Ya. Jadi nanti tool yang udah jadinya di proses milling sehingga toolnya terbelah dan bisa terlihat profil dari tool yang udah dibuatnya. Kemudian difoto dan diproses menggunakan software SolidWorks. Iya. Ya, proses. Kemarin tuh dia nantangin pakai image processing, Pak. Selesai tak kamu? Pakai program image processing. Seperti yang disana Pak Horutan mestinya pinggir-pinggirnya itu kan mestinya dideteksi pakai image processing. Itu yang mau saya tanyakan Pak. Cuman kan Pak nutut deh. Terus itu aja Pak. Kemarin nutut kamu pakai program image processing pakai. Oke. Nanti saya usahakan Pak, gak mungkin nutut aja bilang gitu. Ya, ini itu manual. Jatahnya seluruh jatahnya. Lah kalau sudah merancang, membuat, kemudian mengukur, makanya tadi saya apa sih judulnya kok proses pembuatan, padahal kelihatan tidak banyak ya perserbannya. Oke. Terus yang kamu dapati apa? Oke, katakanlah ukurannya ketok bener gitu lah. Yang kamu dapati apa dari TA ini akhirnya? Yang saya dapati bagaimana cara proses pengukuran panjang, diameter dan sudut bahu cekungnya, kemudian juga hasil dari pengukurannya seperti apa, sama proses pembuatan bubutnya juga seperti apa. Jadi malah tujuannya kebalik, bingung lagi ya. Kalau bagaimana cara mengukur berarti kan judulnya proses pengukuran ya.
Kalau saya lihat kalau rancang bangun itu hasilnya adalah merancang, kenapa dasarnya adalah data sekunder, kemudian dibuat mungkin cerita proses manufakturnya sebentar, ya, kemudian desain dibandingkan dengan hasil pengukurannya seperti apa. Nah, kalau dia jauhnya atau errornya seberapa, nah, penyebabnya apa, kan judulnya rancang bangun begitu ya. Nah, ya. Nah, makanya saya ingin tanya supaya enggak kabur. Nah, ini kan banyak sekali ilmunya, bukan campur aduk ya, jadi enggak sistematik istilahnya. Oke. Oh, iya. Saya ingin meluruskan, maksudnya siapa tahu jadi supaya kalau dibaca tuh orang baca tuh paham gitu loh. Karena saya dengarkan enggak paham tadi saya. Oke. Jadi di awal berarti apa? Di bab 1 berubah lagi ya. Jadi pengukuran bukan dengan bevel protektor saja ya. Hasil pengukurannya di ini bla 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 kan gitu ya, ditambahi berarti ya. Iya Pak, untuk bagian tujuannya ya Pak. Iya lah, kamu pakai SolidWorks katanya. Berarti kan ada hal yang perlu ditambahkan sana, bukan bevel protektor saja. Kalau saya masukkan perumusan masalahnya lebih ke perhitungan sudut bau cekungnya Pak, yang tadi pakai SolidWorks. Lalu untuk yang menghitung ya, yang mengukur dengan melakukan perhitungan gitu maksudnya kan? Iya Pak London. Ya, jadi pengukuran tidak langsung lah ya, evaluasinya dengan SolidWorks gitu ya. Iya Pak. Ini sedikit, jadi saya cerita. Nah, tolong gimana ininya yang SolidWorks tadi ngukurnya gimana? Kalau SolidWorks, jadi nanti tool yang udah jadi dibuat, dilakukan proses milling hingga dipotong bagian terlihat profil bagian tengahnya, baru nanti difoto dan bisa dilihat bagian garis miringnya ini Pak di bagian solder. Dan di bagian soldernya ini nanti garis miringnya ditarik sudut ke garis lurus yang merupakan garis maya di sini. Nanti dilihat sudut dari garis lurus dan garis miring bagian solder ini sudutnya berapa. Oke. Sebentar, gambar SolidWorks-mu berarti gambar idealnya gitu ya, ditempelkan di Oh iya, gambar SolidWorks-nya itu bagian fotonya langsung Pak, foto dari tulang saya buatnya Pak. Foto, ya. Terus yang biru-biru di garis itu apa? Itu garis bantu untuk proses pengukurannya Pak. Jadi nanti dari garis bantu itu bisa ditemuin sudutnya berapa. Ya, sebentar. Ini soalnya model baru soalnya, tapi tidak apa-apa. Saya kira nggak apa-apa. Bayangan saya gini, jadi kamu menggambar dengan gambar ideal, kemudian nempelkan gambar itu di foto itu, bukan gitu ya? Jadi nanti setelah toolnya jadi, di foto tool yang udah jadi di millingnya Pak, sesudah difoto, nanti fotonya diinput ke SolidWorks, hasil foto tool yang udah jadinya. Setelah hasil fotonya diinput ke SolidWorks, saya membuat garis bantu untuk mendapatkan hasil pengukuran sudutnya. Dan nanti garis bantunya ini disesuaikan dengan hasil foto dari tool yang udah saya buat. Ya, dicari pinggirannya, ya. Ya, dicari pinggirannya. Cari pinggirannya dibeli pakai garis. Ya. Yang fotonya di garis gitulah, ya. Iya, fotonya di garis. Jangan manual ya, iso ya, nek di garis-garis gitu ya. Iya Pak. Garisnya manual Pak. Soalnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, pakai image processing mestinya sih. Oke. Ukurnya pakai jadinya yang apa? Kayak yang meteorologi kemarin itu pakai program. Program ya. Oke. Iya, cuman ya ini nggak nututi ya. Ya saya coba ini kalau misalnya gini ya, jadi kamu menggambar sesuai dengan desainnya itu kan sudah ada di SolidWorks ya. Kemudian kamu tempelkan sana, sama nggak dengan garis yang biru-biru ini?
gimana itu ya? Tahu nggak kalau sama dengan foto yang udah tulang jadi buatnya? Ya, gitu maksudnya gambar itu jadi malnya, kemudian foto itu adalah barangnya. Jadi profil proyektor gitu, tapi dengan cara software. Bisa nggak itu ya? Mungkin bisa dibikin seperti itu juga, Pak. Tapi nanti nggak ketemu ukurannya ya, Pak ya? Harusnya enggak, jadi dia hanya tren-tren aja istilahnya. Jadi mungkin pengukurannya ya kayak yang tadi itu. Saya ingin nambahkan kalau gitu kira-kira gimana gitu. Jadi kalau bisa berarti kan tidak. Jadi kalau ada yang desain-desain yang tidak harus presisi kan bisa dimodelkan begitu. Iya. Yang non presisi lah ya. Kalau yang presisi kan enggak bisa ya. Jadi memang ini hasilnya jauh itu, Pak. Jadi desainnya 3 tapi kondisi realnya 4 derajat, lebih dari 1 derajat ya. Izin menjawab Pak, karena memang juga pembuatan akan menggunakan mesin bubut manual. Nah itu Pak, yang saya lihat manual, enggak pakai CNC. Iya, kalau sudah variasinya masih gede jadinya. Susah emangnya. Ya selalu begitu. Makanya jadi yang sudah nanti kita akan cek adalah fungsinya memenuhi enggak gitu. Kalau ukuran kayaknya memang kalau begitu dia manual, apalagi di desa atau di bengkel-bengkel yang itu ya, itu mesti jadinya gitu. Iya. Ya. Nah maksud saya nanti setelah ini itu mahasiswa berikutnya itu nguji itunya langsung jadi hasil toolnya ini dijelaskan. Iya. Sehingga nanti kelihatan hasil pengelasannya itu kayak gimana? Iya, jadi ke fungsi lebih itu Pak Arif. Iya. Gitu. Karena kalau kita lihat desainnya dia tidak ada sentuh apa-apa sebenarnya. Iya betul. Nggak diukur pun nggak apa-apa ya asalnya. Iya Pak, hanya memastikan sesuai atau enggak kurang lebih. Iya, makanya kalau tapi oke lah ya, harusnya adalah memang rancang bangun itu ya itunya, jadi merancang membangun kemudian cek fungsinya. Tapi karena mungkin belum bisa sampai selesai fungsinya Pak Arif ya. Iya. Ya jadi ya di sini ya sekiranya enggak apa-apa lah. Cuma nanti coba di ini kamu pakai model ini ya, software SolidWorks, kemudian kalau bisa gambarnya ditempelkan, kira-kira perubahan atau errornya baik dengan SolidWorks dengan gambar aslinya bisa mirip-mirip enggak? Kalau mirip-mirip itu kan suatu pembelajaran. Ya saya rasa itu aja Pak Arif. Kayak yang di buku metodologi yang pengecekan roda gigi itu loh Hasan. Ya, jadi dibandingkan dengan mal. Kalau diukur itu, ini kan modelnya kan ujungnya itu kan kayak roda gigi gitu. Iya. Nah, kan roda gigi itu kan pakai mal gitu. Kita pakai malnya itu ada yang pakai profil proyektor itu, ada yang pakai mal. Biasanya sih pakai profil proyektor ya supaya lebih gede. Ya. Di buku metrologi itu ada itu. Nah, dibuat seperti itu, gitu maksudnya Pak London itu. Ya untuk pembelajaran saja Pak Arif. Iya. Kalau yang betul sampainya ada fungsinya, dicek fungsinya itu berfungsi, enggak bisa ngelas enggak kan ya. Tapi kan ya angel gitu ya. Iya. Rencananya kemarin sampai ke sana, cuman. Oh gitu. Cuman ya, wah ketane gak nututi. Gak nututi, ya. Oke. Ya saya kira itu aja Pak Arif. Jadi usul saya adalah ganti judulnya supaya cocok dengan bahasa di dalamnya. Nah kalau judul diganti berarti bab satunya banyak yang berubah-ubah ya. Bagaimana prosesnya kan enggak. Jadi kalau saya tanya sekarang bagaimana proses, jawabannya gimana? Ada nggak di kesimpulanmu? Proses pengelasannya gitu ya Pak ya? Enggak, itu proses pembuatan kan kamu tulis di bab satu. Gimana proses pembuatannya yang saya lakukan dari tujuan pertama ada nggak? Ah ya itu di kesimpulannya tujuan pertama tadi yang yang tadi bagaimana proses manufaktur. Tujuannya kan mengetahui proses manufaktur. Nah sekarang jawabannya kayak gimana?
Kesimpulan kalau yang saya bahas soalnya lebih ke perhitungan proses bubutnya yang saya bahas, jadi mungkin ini tidak menjawab laporan saya. Nah, coba dilihat kesimpulannya ada nggak? Kesimpulannya kan ada 2 mestinya. Bagaimana Pak Arif? Kesimpulannya? Kalau kesimpulannya, ya coba kesimpulannya. Kesimpulannya ini proses manufakturnya didapatkan hasil perhitungannya seperti apa, terus alat ukur yang digunakannya untuk proses pengukuran apa aja, lalu dari hasil perhitungan didapatkan batas hasil pengerjaan untuk panjang masing-masing dan diameter masing-masing berapa, serta dari yang pertama aja tujuan yang pertama yang ditanyain Pak Londa tadi itu, ada nggak jawaban untuk tujuan pertama tentang proses manufaktur tadi? Yang pertama cuman saya simpulkan perhitungan manufakturnya aja Pak. Ya, lihat wajahnya udah pasti di Wifut ya Hasan ya. Jadi tidak usah ditanyakan lagi bagaimananya. Jadi oleh karena itu maka dirubah sedikit ya, tapi nanti bukunya jadi betul gitu lah. Kalau kita nanya bagaimana prosesnya ya dibubut, kan pasti dibubut ya. Jawabnya dibubut. Nanti apa namanya feedingnya sekian, ini sekian kan ya rasanya kok ya enggak terlalu itu signifikan ya, yang dengan apa yang kamu ceritakan di daftar apa di kajian pustakanya gitu. Saya lebih prepare kamu ini ke desainnya adalah sekian sudutnya ini begini ya, kemudian alat ini betul dibuat dengan proses bubut selesai gitu ya. Jadi 50,50 menit kayaknya enggak juga. Cuma masa 1 jam. Ya, itu perhitungan secara teorinya mungkin. Ya makanya mending tidak usah dicantumkan daripada nanti kita itu. Ya, desainnya jadi sudut-sudutnya kan spek dari itu yang cocok dengan kebutuhan adalah ini tadi ya, kamu pakai sudutnya berapa, kemudian setelah dibuat dengan mesin bubut ya, selalu diukur, ya pasti hasil pengukurannya pasti jauh dari desainnya. Kenapa? Karena prosesnya dengan mesin konvensional ya. Iya, Pak London. Ya, saya kira gitu Pak Arif. Oke Pak London, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan Bu Dini, Pak Khairul? Ampun Pak. Ya sudah Pak, saya Pak. Enggak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin apa? Ini anunya siapa ya? Mas Erdin tadi kalau tidak salah ya. Mahasiswanya keluar dulu barangkali, atau di apa? Di ini coba ke. Iya, kalau kemarin dari roomnya dulu. Tapi hostnya siapa? Hostnya Mas Erdin tadi. Mas Erdin sama Mbak Nina. Tapi masuk sini ya? Karena bawa sini bisa. Om bawa saya aja bisa, apalagi bawa mahasiswa. Iya. Jadi Anda keluar dulu dari room ini, gitu ya, supaya kita bisa diskusi. Saya izin. lift dari lift room aja. Iya, lift roomnya semuanya mahasiswa. Saya izin meninggalkan ruangan ya Pak. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya.